Majelis ini merupakan satu tempat yang di saat, apalagi di saat pembacaan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah tempat yang baik untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang baik untuk kita bermunajat, bermohon kepada Allah, karena mulai awal sampai kita mahalul qiyam itu disebutkan nama yang agung, nama yang mulia, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ثم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. صل وسلم على سيدنا محمد كمال الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود، سرا وجهرا في الدنيا والأخرى، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Amma ba'du, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, dari sekian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ada di kota Bangun ini, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majlis salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di majlis zikir, di majlis ilmu yang keutamaan dan fadilahnya sungguh luar biasa yang disebutkan daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harapan kita dan keinginan kita ketika meninggal dunia, Allah mudahkan lisan kita untuk mengatakan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tiada tempat yang paling mulia, yang agung, melainkan tempat itu didirikan untuk ingat kepada Allah, ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ingat kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Harapannya kedepannya di hari barzah nanti, Allah akan kumpulkan kita dengan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang beriman, orang-orang yang didapatkan oleh Allah dari ampunan dan rahmatnya. Dan kita insyaAllah ketika meninggal dunia, Allah jadikan kita hamba yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para habaib dimanapun mereka berada, mudah-mudahan selalu mendapatkan karunia dan berkah dalam hidup mereka, dan dijagakan kesehatan jasmani dan rohani mereka. Yang kita muliakan juga Al-Habib Saiful Al-Madihid, mudah-mudahan beliau panjang umur, mudah-mudahan keberadaan beliau ini menjadikan sebab kota Bangun turunnya rahmat. Mudah-mudahan keberadaan beliau ini menjadikan wasilah kita untuk bisa dapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada tuan-tuan guru, tokoh masyarakat yang ada di tempat ini, mudah-mudahan menjadi penyokong di dalam aktivitas Majelis Nurul Yakin ini,
semata-mata hanya untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga yang kita muliakan sahibul majlis, khadimul majlis, Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Faidil ya, beserta keluarga, istri dan anak-anak beliau. Mudah-mudahan selalu dapat rahmat dan lindungan Allah fid dunya wal akhirah, senang dunia, senang akhirat. Juga kepada ma'asyiral muslimin wal muslimat yang ada di tempat ini, insyaallah Allah dituliskan nama-nama kita sebagai orang yang beruntung dunia, beruntung akhirat. Juga kepada yang khidmah kepada majlis ini, baik ibu-ibunya yang memasak, yang membantu, juga kepada abang-abang kita, saudara-saudara kita yang menyiapkan karpetnya, yang menyiapkan sound systemnya, apa saja yang terkait daripada majlis ta'lim, insyaallah semua ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan diniatkan untuk membantu dakwahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa saja yang tujuannya untuk Sayyidina Muhammad, menyenangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan mendapatkan keuntungan yang besar yang tidak dapat dibayangkan yang akan Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis ini merupakan satu tempat yang di saat, apalagi di saat pembacaan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah tempat yang baik untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang baik untuk kita bermunajat, bermohon kepada Allah, karena mulai awal sampai kita mahalul qiyam itu disebutkan nama yang agung, nama yang mulia, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak jarang penceramah itu kalau di saat atau di sela-sela majelis ta'lim ada doa yang dimasukkan. Mudah-mudahan setelah majelis ta'lim ini Allah lancarkan rezekinya, kata jamaah, amin ya. Mudah-mudahan yang belum kawin, kawin, amin. Yang sudah kawin, kawin lagi, amin. Kan sering seperti itu. Doa ya. Nah, istrinya juga berdoa, mudah-mudahan tidak jadi kawin ya. Sama-sama berdoa dan sama-sama makbul ya. Dan ini tempat-tempat seperti itu seperti orang berziarah ya. Apa yang kita baca ziarah? Salamullah ya sada minar rahman yaghshakum. Terus ibadallah jinakum qasadnakum talabnakum. Salamullah ya sada, keselamatan engkau wahai Tuhan, wahai kiai, wahai guru ya, wahai pemimpin. Ibadallah ji'nakum, hamba Allah ni datang kepada engkau. Ada datang dari kota bangun, ada yang dari kota tidur, ada yang dari Samarinda. Ji'nakum, punya apa? Qasadnakum talabnakum, punya maksud, punya yang dipinta, yang diinginkan. Bukan kita minta kepada orang yang dalam barzah, tapi karena orang alam barzah ini sebab dia turun rahmat, begitulah kita ingin menyambungkan sinyal. Saya kalau di hutan tak dapat sinyal, harus manjat pohon cari tempat biar dapat sinyal. Harus naik tempat yang tinggi baru bisa connect telepon. Kalau gini tak bisa. Nah, ketika orang hadir di tempat majelis taklim, tempat itulah kita berdoa. Apalagi yang mengaminkan banyak. Bahkan kita sering mendengar Allah itu punya malaikat khusus ketika ada majelis ilmu, majelis zikir yang keliling, dan dia singgah dan dia memanggil teman-temannya untuk hadir. Tujuannya apa? Untuk menyampaikan hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhir. Kullama dakhala alaiha Zakaria mihrab. Ketika Zakaria dakhala, masuk ke dalam mihrabnya Sayyidah Maryam. Jadi Sayyidah Maryam itu punya mihrab
punya tempat ibadah khususan, tidak boleh dimasuki orang lain kecuali hanya beliau. Tidak ada. Yang punya hak untuk masuk itu hanya Nabi Zakaria saja. Yang lain tidak bisa masuk kepada mihrab tersebut. Apa yang terjadi? Wajada indaha rizqah, masuk ke mihrabnya Sayyidah Maryam, dia dapat rezeki. Ya. Banyak buah-buahan. Ada semangka, ada durian, ada rambutan. Kalau di sini kan tidak ada, kosong. Iya, satu pun tidak ada. Ya. Nanti beb ya. Pokoknya yang datang ini ingat. Tak usah diminta, nanti saya bawa rambutan beb, nanti saya mau pokoknya saya mau nyumbang ya. Amin ya rabbal alamin ya. Ada rezeki yang tidak ada di musim panas, ada yang tidak ada di musim dingin, ada. Kemudian bertanyalah, anna laki hadha, ai Maryam, dapat dari mana ini? Kok tiba-tiba ada rezeki, ada makanan, ada nasi wudhu misalnya, ada nasi mandi, ada nasi tayamum ya. Ada mandi tayamum lagi. Dia bilang qalat hadza min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ini datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan kepada hambanya tanpa hitung-hitung. Cuman kita kadang hitung-hitung sama Allah. Nanti aja tahun depan nyumbang majelis ya. Ya. Padahal ada aja rezekinya. Orang kayak gitulah yang sedekah. Dia tadi padahal bisa kasih 100.000 atau 200.000, ada di koceknya. Ya. Kok saya tidak ada nih, nanti kalau pulang baru ada. Ya. Naik motor ya. Naik motor sampai rumah, mana tadi uang? Hilang Pak 100. Terus dia bilang apa? Sudahlah, anggap aja sedekah. Ya, dari tadi tidak mau sedekah. Pas hilang baru anggap sedekah. Ya tidak jadi sedekah. Padahal bisa tadi. Ya, begitulah. Ya. Insya Allah kalau kita bangun ini ya gitulah. Ya. Jadi pola pikir Zakaria alaihi salam, Nabi Zakaria berubah. Nabi Zakaria ini kan tidak punya anak. Dan istrinya itu apa? Monipus ya, Pak. Kalau perempuan sudah tidak punya namanya apa? Hah? Monopus ya? Hah? Ya itulah sudah ada pus-pusnya itu. Itu. Dan tidak mungkin dapat anak. Tapi ketika melihat Sayyidatuna Maryam diberikan kekeramatan oleh Allah, yang mana makanan itu ada di hadapannya, dia mengatakan hadza min indillah. Caranya berpikir berubah. Wah, ini bukan sembarang orang. Ini bukan sembarang tempat. Hunalika da'a Zakaria mihraba. Di tempat itu Zakaria berdoa. Minta apa? Dzurriatan thayyibah. Minta keturunan oleh Allah. Dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi anak yang namanya Yahya. Di mana dia berdoa? Di tempat mihrabnya Sayyidah Maryam. Artinya tempat-tempat yang di situ memiliki energi aktif dengan kebaikan yang mengundang rahmat Allah, lebih mempercepat untuk terkabulnya doa. Seperti tempat ini ya. Di majelis ta'lim, di majelis zikir, atau kita berziarah kepada orang-orang saleh ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya urusan dunia saja butuh orang dalam, urusan akhirat pun butuh orang dalam. Apa maksudnya orang dalam? Dengan orang-orang yang dekat kepada Allah akan memberikan kemudahan untuk dikabulkan hajat. Dari amaliyah yang kita lakukan, dari khidmah
atau berbakti kepada kedua orang tua atau sedekah yang kita berikan, itu akan memberikan kemudahan kita untuk dikabulkan hajat. Dan ini diajarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ada orang sedekah dulu, puasa dulu, atau solat sunnah dulu, atau baca yasin dulu, wirid dulu, istighfar dulu, supaya apa? Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dilakukan oleh Zakaria, seorang nabi. Maknanya apa? Kalau kita mendatangi satu tempat, ya, kemudian kita berdoa di tempat itu, ada yang ziarah ke Guru Sekumpul, ada yang ziarah ke Syekh Arsad Al-Banjari, ziarah ke Samarinda, dan di situ kita pingin hajat kita kabul, itu bukan perkara bid'ah, tapi kita memang mengikuti apa yang diajarkan oleh Al-Quran melalui kekasihnya Nabi Zakaria dan Sayyidatuna Maryam radhiyallahu anha. Karena beliau saat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tempatnya Sayyidah Maryam. Nah, kita juga seperti itu. Ya, kita datang ke tempat ini dalam hati kita berdoa kepada Allah. Kita memohon ampun, memohon rahmat, memohon keselamatan dunia dan di akhirat. Karena kita di tempat ini penuh dengan rahmat. Dibacakan salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu keuntungan kita. Untuk majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis ilmu ini harus didukung, ya. Saya doakanlah, jangan doa terus, ya. Kalau doa pun banyak aja, ya. Tapi ada juga, sisihkan harta benda kita. Berapa yang kita mampu, ya. Tidak mungkin, tidak mampu. Apa iya majlis saya ini jadi? Oh, Islam ini mengajarkan ikhtiar. Ikhtiar ini ada upaya dan usaha. Al-Quran mengatakan, Huzi ilaiki bijis'in nakhlah, ya. Huzi alaiki bijis'in nakhlah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Sayyidah Maryam ini waktu melahirkan, ya, kan orang melahirkan itu kan lemah, tidak mampu, tapi ingin makan kurma. Batang kurma ini, Pak, Bu, itu kalau di Saudi hujan badai, dia senyum saja, tidak goyah, saking kuatnya. Tapi perintah Allah ketika Sayyidah Maryam lapar, orang habis melahirkan, ya, kan tidak punya tenaga, harus butuh asupan, ya. Kata Allah, kau goyangkan saja pohon kurma, tusakit alaiki rutaban janiyah, kami akan jatuhkan kepadamu kurma yang segar. Secara logika, saya bilang tadi, pohon kurma ini kalau angin badai dia tidak goyang. Apalagi seorang Sayyidah Maryam, seorang perempuan yang notabene lemah, plus habis melahirkan, suruh goyang pohon kurma yang tidak goyang. Tapi Allah mau lihat ikhtiarnya sampai mana. Selebihnya Allah yang bereskan. Selebihnya Allah yang bereskan. Oh, itu jual nasi kuning, Beb, apa bisa umroh? Bisa, orang ada ikhtiarnya. Rezekinya dari mana? Oh, kita tidak usah urus. Allah akan bisa, tapi butuh ikhtiar. Sama kita hadir di tempat ini, ikhtiar kita juga untuk mempermudah urusan dunia dan di akhirat. Dari ikhtiar doa dan usaha upaya, Allah melihat, selebihnya Allah yang akan mencukupi. Pasang pancang dulu, ya. Ada tadi nyumbang kayu, ya, bekas jualan walet, ya. Ya, sarang walet, ya. Karena waletnya tidak ada lagi, ya. Cobanya ada, bisa diganti uang. Ada ikhtiar, sumpah. Akhirnya jadi. Selebihnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan berusaha. Nah, ada orang dengan jualan di pasar malam, itu bagian daripada bentuk ikhtiar. Ada orang nelayan. Apa iya orang bisa nelayan itu bisa menghidupi keluarganya? Bisa. Karena ada ikhtiar. Dan itu sering kita lihat terjadi. Daripada orang tua kita dulu,
nyangkul, ya, berkebun, tapi dia tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian daripada ikhtiar. Bisa anaknya sekolah, ya. Bisa menghidupi istrinya. Istri pertama, istri kedua, bisa semuanya. Nah, itu bagian daripada ikhtiar. Sama kita ke majelis ta'lim ini, ya. Maka tidak ada tempat yang lebih barokah melainkan antum duduk di sini. Cuma duduk saja di sini, ya. Duduk di sini. Malas, koler, ya. Itu godaan daripada syaitan. Justru dengan majelis ta'lim inilah akan menghambat bala dan musibah, karena di tempat itu ada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah antum kalau ingin menyenangkan Sayyidina Muhammad SAW, antum ajak yang lain. Ya. Jangan jadi penyebab lisan kamu orang tercegah daripada kebaikan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ada sebab omongan orang itu dapat derajat yang tinggi, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga sebab omongan dia orang itu dimasukkan dalam api neraka. Contoh, ada orang datang mengeluh kesah kepada kita, masalah ekonomi, masalah dunia, atau masalah apa saja. Terus kita katakan, cobalah engkau hadir di majelis ta'lim. Cobalah engkau ikut baca maulid Nabi. Cobalah ikut baca Ratib Al-Haddad. Isilah rumahmu dengan ibadah sembahyang. Kita omongi orang seperti itu. Dia terniang-niang. Kemudian dia ibadah, dia amalkan, dia tekuni apa yang dikatakan oleh temannya tadi. Walaupun mungkin pembicaraan itu hanya di pinggir jalan atau mungkin di warung kopi. Meninggallah orang ini yang berkata tadi, tapi temannya itu memakai kata-kata teman yang sudah meninggal. Maka apa kata Allah? Pahala ini terus mengalir kepada dia karena dia sebab pernah menyampaikan kebaikan. Sama, udah ngapain ente sholat, gitu-gitu aja hidup ente. Ngapain ente ke majelis ta'lim, dangdung selawat begini-begini, apa percuma, bagus di rumah, ya, buang-buang waktu saja. Tak sadar dia ngomong, ternyata diamalkan oleh orang ini. Orang ini sudah meninggal. Sebab orang ini, orang tidak mau ke majelis, orang tidak mau sholat, orang tidak mau ibadah, maka seumur dia dalam alam barzah dia dapat dosanya. Itu bahaya. Kalau kita tidak bisa mengajak orang untuk ke majelis ta'lim, jangan kita mencegah. Jangan kita akan mengatakan hal-hal yang tidak baik, hingga dengan perkataan kita dia tidak bisa melakukan ibadah salat, tidak bisa melakukan hal-hal untuk mendekatkan diri kita kepada Allah yang merunturkan iman dan keyakinan mereka. Nah, ini yang bahaya. Tapi kalau kita memberikan motivasi kepada dia, maka walaupun kita sudah meninggal dunia dan dia melakukan amal yang baik, insyaallah kita dapat perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Ali? Ya, kun abna al-akhirah wa la takun abna'id dunya. Jadilah engkau anak-anak akhirat, jangan engkau jadi anak-anak dunia. Apa anak-anak akhirat itu? Ini sudah azan, waktunya salat zuhur, segera laksanakan. Ini waktunya majelis ta'lim. Ayo, sudah jam berapa ini? Ayo kita siapkan, ayo kita dukung. Sudahlah, kita ini tidak bisa bantu biaya, paling tidak kita meramaikan syiarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tunjukkan kesenangan kita kepada dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tunjukkan ukhuwah kita kepada muslimin dan muslimat untuk tetap hadir di majelisnya orang-orang saleh, majelisnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi yang mau kita bawa? Apa bekal kita di akhir kecuali kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya sampaikan bahwa Nabi pernah mengatakan an-nasu niyamun, idza matu intabahu, manusia itu tidur.
Kalau sudah mati baru dia sadar. Sadar dia, kenapa saya ini tidak mau turun ke majlis ta'lim, padahal di samping rumah, padahal bertetanggaan saja. Motor ada Allah kasih, mobil ada Allah kasih, kendaraan ada kasih. Bahkan teman sudah nawarkan, kalau mau turun ke majlis, ayo boncengan sama saya. Tapi saya tidak mau turun. Tapi ketika sudah meninggal, intabahu, dia sadar bahwa keutamaan daripada kumpul di majlis ilmu merupakan keutamaan yang mulia di sisi Allah dan di sisinya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keuntungannya. Tapi kalau kita nonton hal-hal yang berkaitan dengan dangdut atau pertandingan bola dan lain sebagainya, Masya Allah, ya, kita akan pantengin itu walaupun sampai tengah malam. Ya. Wala takun abna'id dunya, jangan engkau jadi budaknya dunia. Jangan engkau jadi anaknya dunia. Dunia saja yang dipikirkan, ya. Tapi dunia itu juga yang dia tinggalkan, ya. Pagi dunia, siang dunia, mau tidur dunia, semuanya dunia. Tapi jadilah engkau anak-anak akhirat, mumpung Allah masih berikan umur, mumpung masih ada kesempatan dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Maka apa kata beliau? Fa innal yauma amalun wala hisab. Hari ini beramal tanpa ada hisab. Amal itu banyak. Tadi yang nyumbang untuk majelis ta'lim amal, tapi besok hisabnya. Dia sedekah kayu, ya. Ada orang mati suri cerita sama saya. Tahu mati suri? Tahu enggak? Berarti pernah semua ini, ya. Dia bilang begini, boleh percaya, boleh tidak, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan di alam barzah ada satu cambuk, dia bilang ada satu cambuk, orangnya orang Pontianak. Saya orang Pontianak. Ketika mau dicambuk, ada sebilah papan yang mencegahnya, maka tidak terkenallah orang itu. Ada kemudian dicambuk, ada sepotong semangka. Ketika mau dicambuk, ada daun, ada sesuatu yang mencegah dia daripada azab kubur. Maka dia tanya, kenapa engkau ini ketika dicambuk ada sebilah papan? Maka dia mengatakan, saya dulu di gang saya itu ada jembatan. Jembatannya itu kurang papan. Kebetulan di rumah ada papan saya tutup itu. Ternyata itu ada hitungannya. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ma'alim, al-yaum amalun wala hisab. Hari ini beramal tanpa ada hisab. Yang tidak solat ya tidak, belum dihisab. Yang tidak mau hadir ke majlis terserah. Yang hadir beramal, belum ada hisab. Wa anna ghadan, tapi besok hisabun wala amal. Hisab saja tanpa ada kesempatan orang beramal. Dihisab. Ya. Bukan ahli hisab, ya. Ya. Kalau yang merokok disebut ahli hisab. Kalau tidak merokok, bi ghairi hisab, gitu ya. Ya. Tapi besok hisabun wala amal, semua dihitung. Semua dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kesempatan untuk beramal, ya. Makanya Al-Imam Ali mengatakan, fa inna tulal amal yunsil akhir. Aku takutkan dua hal kepada kalian. Yang pertama, tulul amal wa ittiba'ul hawa. Panjang angan-angan. Nantilah kalau saya sudah umur sekian, saya sekian. Nantilah kalau sudah ini goal saya, insya Allah. Nantilah mati. Banyak mati. Karena orang selalu menghayal. Asal mau merokok, menghayal dulu. Nanti mau tidur, bilang tidur jam 8. Nanti jam 1 dia baru tidur. Karena 3 jam dia menghayal. Macam-macam menghayalannya. Yunsil akhirah, melupakan akhirat. Wattiba'ul hawa, menuruti hawa nafsunya. Apa saja mau dituruti. Keinginan dunia semua dituruti. Yasuddul haq, karena menuruti hawa nafsu, kata Imam Ali, akan
menutup yang hak. Mau halal, mau haram, mau waktu salat, waktu ibadah, semua dilanggar. Semua dilanggar. Maka besok adalah amal tanpa hisab, ya. Mumpung masih hidup, ya. Mumpung masih hidup. Laula akhartani ila ajarin karim fa asaddaqa wa akun minas salihin. Maka orang-orang yang sudah berkalang kana, orang yang sudah sakratul maut, kalau kita dengar apa yang dia katakan, ya Allah, seandainya jikalau akhartani, engkau tunda ajalku, fa asaddaqa, aku mau sedekah, aku mau nyumbang majelis taklim, aku mau belikan semennya, aku mau belikan kayunya, aku mau bayar tukangnya, aku akan belikan ini, pakunya saya, atapnya saya. Kapan harapan itu akan dikatakan? Kalau sudah mati. Tapi waktu hidup banyak aja yang lain. Biar aja yang lain. Ada aja duitnya Pak Haji itu. Iya. Ada aja tabungannya tuh. Begitu terus. Tapi kalau sudah meninggal dunia, fa asaddaqo, ya Allah, pengen sedekah. Banyak aja gelangnya mau dijual, banyak aja tanahnya, banyak aja kontrakannya, semua mau sedekah. Wa akun minas salih, dan aku menjadi orang soleh. Baru pengen jadi orang soleh. Waktu ada majelis ta'lim tak pengen belajar ilmu. Tapi kalau sudah mati pengen jadi orang soleh. Ya. Jangan sampai harapan itu kita katakan ketika meninggal dunia. Karena apa? Wa anna ghadan hisabun wala amal. Karena besok di alam barzah itu hanya hisab, hitungan saja, tanpa ada amal ibadah. Tanpa ada amal ibadah. InsyaAllah Allah mudahkan hati kita untuk menyisihkan sedikit harta kita, dan itu pun kembali untuk kita. Karena Nabi mengatakan, ma naqasa malun min sadaqatin bal yasdad. Tidaklah berkurang harta yang disedekahkan kecuali bertambah dan bertambah. Bertambah berkahnya, bertambah rahmatnya, bertambah rezekinya, dan lain sebagainya. Apa kata Imam Ja'far Shadiq? Jika aku mendapatkan kemacetan di dalam perdagangan atau dalam urusan di dalam ekonomi, maka aku bersedekah untuk berniaga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, luar biasa sekali, ya. Apalagi memang kita lihat secara nyata tempat ini memang digunakan untuk ibadah. Ada habib yang datang, ada guru yang datang, dan dibacakan maulid Nabi SAW, dan diberikan makan kepada jamaah ma'asyiral muslimin wal muslimat yang ada di tempat ini. Artinya uang kita mengalir terus, ya. Maka mudah-mudahan majelis ini berjalan terus sampai waktu yang Allah tentukan. Dilanjutkan dari si fulan, terus didukung. Karena ini investasi kita. Yaumul qiyamah, ini kesempatan kita. Allah berikan wadah tempat kita untuk menabung di hari kiamat agar kita bahagia di dunia wal akhirah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, wa innal abdal mu'min bainal makhafatin, sesungguhnya seorang hamba mukmin itu di antara dua ketakutan. Baina ajalin qad madha la yadri mallahu sani bih. Di antaranya adalah perkara yang masa lalu, dia tidak tahu apa yang Allah lakukan kepada dia. Kita ini kan punya masa lalu, ya kan? Dulu SMA gimana, dulu tinggal di dulu bagaimana, dulu di kampung bagaimana, masa lalu. Ya. Kita tidak tahu semalam atau minggu lalu, bulan yang lalu itu diampunkan oleh Allah apa tidak. Ya. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaw, ya, itu pernah didatangi oleh malaikat. Beliau adalah seorang yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan, wahai Abdul Aziz, engkau ini dicatat oleh Allah, namamu adalah orang yang termasuk penghuni api neraka. Kata Abdul Aziz, terserah Allah.
Saya ibadah semata-mata hanya untuk mencari ridhonya. Allah mau tempatkan saya di neraka, okey. Allah tempatkan saya di surga juga okey. Itu bahasanya tasawuf. Yang penting Allah ridho. Kalau Allah ridho kan tidak mungkin orang itu masuk neraka. Dan begitu. Tapi dia mengatakan, saya pasrah kepada Allah. Yang penting saya melakukan ibadah saya kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Oh gitu. Naik lagi malaikat. Kemudian tidak lama turun lagi dan mengatakan, wahai Abdul Aziz, engkau termasuk orang min ahlil jannah. Sekarang namamu ditulis termasuk penghuni surga. Jawabannya sama. Itu kehendak Allah. Di mana Allah ridha, aku pun ikut. Ya. Cuman anak mau tanya sama ente kat. Ya. Kat ya, malaikat yang disingkat kat ya. Itu yang pertama tadi. Engkau katakan bahwa aku termasuk orang yang ditulis dari golongan ahli neraka. Kira-kira kesalahan saya ini apa? Maka apa jawabnya malaikat itu? Ente ingat tak? Jis, ya. 15 tahun yang lalu ibu ente manggil, tapi ente pura-pura tidur. Ada ibu datang ini pura tidur, nanti disuruh beli garam. Kalau dia lihat saya tidur kan tidak jadi nyuruh. Allah murka dengan hal tersebut. Itu 15 tahun yang lalu, tapi Allah ampunkan dosanya. Maka setelah itu Syekh Abdul Aziz itu menghentikan aktivitas dakwahnya. Dia hanya khidmah kepada orang tuanya sampai beliau meninggal dunia. Maknanya apa? Maka Nabi mengatakan, kita tidak tahu apa yang Allah perbuat daripada masa lalu kita. Apakah diampunkan oleh Allah ataupun tidak. Maka mumpung di majlis zikir ini, majlis ta'lim, banyak kita berdoa. Maka doanya Habib Ali Al-Habsyi, wa tawaffani musliman, matikan kami dalam keadaan muslim, mukmin, wahtim lana minka bi khairin ajma'in. Tutupkanlah kami semuanya dalam keadaan baik. Ada doa minta husnul khatimah. Mudah-mudahan dosa yang lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina ajalin qad baqa la yadri mallahu qadin fi. Kita tidak tahu sisa umur yang terjadi ini apa yang Allah akan lakukan. Apakah kita jadi orang yang su'ul khatimah atau husnul khatimah? Mudah-mudahan husnul khatimah. Fudail bin Iyad ya. Ada orang tua yang umurnya taruhlah 60 tahun ya. Dia bertaubat kepada Allah. Dia mengatakan, wahai Fudail bin Iyad, banyak sekali dosa-dosaku. Maka apa kata Fudail bin Iyad? Perbaiki yang sisa. Engkau minta ampun kepada Allah, maka yang masa lalu pun Allah akan perbaiki. Ini kan umur kita tinggal ke depan ini. Kita perbaiki. Yang tidak sholat ganti puasanya, ganti sholatnya, ganti dikodok. Mudah-mudahan Allah tutupi semuanya. Maka kata Rasulullah SAW, faltazawwid abdu min nafsi li nafsi. Maka hendaklah manusia itu, seorang hamba, mempersiapkan dirinya untuk dirinya. Ya. Karena kita nanti masing-masing, kuburannya kita masing-masing ya. Ya. Tidak bisa kita ini, nanti saya sama ini. Tidak. Kita akan merasakan nikmat kubur dan adab kubur ya. Maka kita disuruh, kata Nabi Muhammad, bekal yang banyak untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bekal yang paling mulia adalah keimanan, ketakwaan dan kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau antum di sini, bantu di sini, niatkan untuk Sayyidina Muhammad, bukan karena si fulan, itu akan menjadi ringan. Ya Allah, saya bentuk kabin. Ini semata-mata untuk menyenangkan Sayyidina Muhammad. Allah tahu tentang niat kita. Kita hadir di sini hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min hayatihi li mautih, dan daripada kehidupan untuk kematian kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas itu akan mati. Biar orang itu pakai ilmu bintang, ilmu bulan, ilmu matahari, pasti mati. Tidak ada yang tidak mati, semua karena janji Allah Subhanahu wa taala. Wa min syababihi li kibarihi, dan yang muda untuk tua. Mumpung masih muda, kuat-kuatlah ibadah.
mumpung masih muda, kuat-kuatlah menuntut ilmu dan belajar untuk persiapan hari itu. Itu Nabi Muhammad SAW. Maka Rasul mengatakan juga, fa inna dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia ini diciptakan untuk kita, tapi kita bukan diciptakan untuk akhirat. Kita ini dunia diciptakan untuk kita, tapi kita diciptakan untuk akhirat. Allah berikan fasilitas dunia untuk kita sujud, untuk kita ibadah kepada Allah, tapi kita diciptakan untuk akhirat, karena semua akan kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Fa wallazi nafsi biyadihi, maka Nabi SAW bersumpah, ma ba'dal maut min musta'tabin, tidaklah setelah kematian itu tempat untuk mengadu. Tidak ada tempat itu untuk mengadu setelah meninggal. Kapan kita mengadu? Saat masih hidup. Tengah malam, saat baca Al-Quran, saat maulid Nabi, saat itu, ya Arhamar Rahimin, ya Allah ampunkan dosa saya, dosa ibu saya, dosa anak saya, ya Allah selamatkan saya. Mengadu saat hidup. Tapi setelah mati mau mengadu kepada siapa? Tapi saat hidup Allah masih bisa berikan kesempatan untuk kita untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Wala ba'da dunya dara illal jannah awin nar. Hanya dua saja, kata Nabi Muhammad SAW. Dunia itu setelah meninggal, kalau bukan rumah surga atau rumah neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, ya. Jadi apa yang disampaikan tentang pengumuman tadi adalah sebenarnya kesempatan untuk kita, ya. Tabungan akhirat, kesempatan emas bagi kita untuk meraih rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan itu untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain, ya. Kita yang berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri, ya. Maka syaitan akan menggunakan taktiknya, akan mengiming-imingkan terhadap kita agar kita menjadi miskin. Jangan engkau sumbang, jangan engkau begini. Dia iming-imingkan tentang kemiskinan, sedangkan Allah menjanjikan kekayaan. Nah, ketika orang memberikan hal tersebut, maka itu beruntung, ya. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ibuku sudah mati, ummi qad matat, ibuku sudah mati ya Rasulullah. Apakah aku bisa berbuat baik kepada ibuku? Maka apa kata Rasul? Na'am, bisa. Fahafara bi'ran. Maka sahabat tadi ini menggali sumur dan dia mengatakan, hadza li ummi Sa'din. Aku niatkan sumur ini untuk ibuku. Dia niatkan. Maka pahala sumur itu terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Jadi kita bisa niatkan, dan kita pun juga mendapatkan hasil pahala. Pak Haji, ini saya punya kayu 1 kubik, saya hadiahkan pahalanya untuk ibu saya sudah meninggal dunia, untuk orang tua saya. Maka saat itu juga pahala itu akan datang ke kuburan orang tua kita. Pahala itu akan datang kepada ayah dan ibu kita, karena kita berniatkan sedekah akan berjalan. Apalagi diaktivitaskan dengan baca apa saja, kalau sudah berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan untung dunia, untung akhirat. Apa kata Nabi Muhammad? Ummati ummatun marhumah. Umatku ini umat yang diberikan rahmat oleh Allah. Dia masuk ke dalam kuburannya dengan dosa segunung, tapi di akhirat tanpa dosa. Dengan sebab apa? Li istighfaril ahya, dengan istighfar atau doa daripada orang-orang yang masih hidup. Ini gasan umat, ini gasan fulan, gasan fulan. Fatihah, ayat kursi, sedekah Al-Quran, sedekah tanah, sedekah ini, sedekah. Jadi pahala itu diberikan oleh Allah. Yang awalnya dosanya menggunung terkikis kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat kiriman pahala dan pahala seperti ini. Jadi kalau di antara jamaah ini ada yang meninggal dunia dan yang hadir taruhlah misalnya 100 orang, ayo kita kirimkan Fatihah kepada
saudara kita, anggota majlis Al-Fatihah. Berapa Fatihah yang masuk ke kuburan? Ya. Ayo kita kirimkan doa, kirimkan Fatihah, kirimkan kulhu dan lain sebagainya. Makanya Nabi mengatakan, umatku umat yang dirahmati oleh Allah, tapi ketika yaumul qiyamah tanpa ada dosa. Karena Fatihah, istri, anak, sahabat, orang tua, tetangga, ipar dan lain sebagainya dikirimkan terus menerus. Itu keuntungan yang besar yang Allah berikan kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang insya-Allah mendukung dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita tidak punya harta, mungkin kita bisa men-share. Kampung kami punya majlis ta'lim, ingin dibangun, kegiatannya seminggu sekali. Mungkin Bapak bisa membantu, mungkin Bapak bisa mendukung dan lain sebagainya. Yang penting kita ikut andil di dalam kebaikan, di dalam dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah selamatkan kita dunia dan akhirat kita, dan Allah jadikan kita hamba yang saleh dan salihah, dan tidaklah kita mati kecuali husnul khatimah. Mudahan Allah kayakan kita di dunia dan di akhirat. Allah luaskan harta benda kita tapi tidak dihisab oleh Allah. Allah datangkan harta yang halal, harta yang barakah. Allah mudahkan rezeki kita, baik secara rezeki zahir dan batin. Allah mudahkan langkah kita. Allah jadikan lisan kita untuk zikir dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan lisan kita ketika kita meninggal dunia dalam keadaan iman dan mengatakan kalimat la ilaha illallah, dan Allah jadikan mati kita mati yang barakah dan dikumpulkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jammilna bil afiyah wa salama wa hakina bit taqwa wal istiqamah wa nujibatin nadamah fil hal wal mal innaka sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kiranya ini saja dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa silaturahim, mudah-mudahan kita diberikan keimanan dan ketakwaan di dalam hati kita, dan bisa istiqamah sampai kita mendapatkan ketubuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.